adalah sebuah proses untuk mendesain, menciptakan, mempertahankan, dan mengembangkan sebuah buah struktur, permesinan, peralatan, material, dan berbagai macam proses. Terdapat berbagai macam bidang kajian engineering atau yang biasa kita kenal dengan nama rekayasa, yaitu teknik industri, informatika, mesin, dan sebagainya. Berbagai macam hal yang kita miliki saat ini adalah merupakan hasil akhir dari sebuah proses rekayasa yang berlangsung telah sangat lama. Manusia didorong oleh rasa ingin tahu dan juga memiliki ambisi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kualitas hidup sesamanya. Melalui proses rekayasa, maka manusia dapat mengembangkan rasa aman, rasa damai, mengembangkan kesehatan, serta membuat hidupnya menjadi lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan proses rekayasa ini, manusia diharapkan untuk mengembangkan hidup sesamanya dalam dunia yang selalu berkembang ini. Inti dari rekayasa adalah problem solving. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kemampuan problem solving dalam diri setiap seorang engineer. Sebuah proses mental yang meliputi adanya problem yang jelas, yang sedang dipermasalahkan, kemudian adanya solusi yang jelas pula, dan tujuan yang jelas pula. Kemudian solusi tersebut diwujudkan dalam sebuah produk yang memiliki imbas yang sangat besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukanlah jiwa kreatif dalam diri setiap seorang engineer. Begitu banyak hal yang kita gunakan sehari-hari yang merupakan hasil akhir dari proses rekayasa. Seperti contohnya saja, ketika Anda melihat video yang saya buat ini, maka Anda telah menggunakan suatu hasil akhir dari proses rekayasa. Berbagai macam permasalahan kompleks telah ada di masyarakat dan melalui pemikiran-pemikiran yang luas dapat menghasilkan sebuah produk yang sungguh berguna bagi masyarakat luas. Berikut ini Anda dapat saksikan berbagai macam produk yang telah dihasilkan oleh engineer-engineer di seluruh dunia yang memiliki imbas pada masyarakat. Akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip engineering, yaitu bekerja dalam kerangka pikir metode engineering. Melalui metode kerja tersebut, maka engineering dapat membuat suatu desain produk yang akhirnya dapat berguna bagi masyarakat. Desain itu adalah hal yang mendasar yang digunakan untuk menentukan bagaimana produk itu akan terwujud di masa depan. Menurut buku A Proposal for a Formal Definition of the Design Concept, terdapat pengertian suatu desain yaitu a specification of an object manifested by an agent intended to accomplish goals in a particular environment using a set of primitive components, satisfying a set of requirements subject to constraints.
Produk hasil desain nanti akhirnya akan digunakan oleh banyak orang. Tentunya akan muncul oknum-oknum yang akan secara sengaja mengambil hasil akhir para engineer ini dan kemudian akan dijadikan milik mereka sendiri. Hal itu adalah hal yang sangat mengerikan bagi seorang engineer yang inovatif dan kreatif. Terdapat berbagai peraturan dan regulasi yang melindungi kekayaan intelektual dari para engineer. Ketentuan itu di Republik Indonesia diatur oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Seorang engineer memiliki peran untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terdapat di masyarakat. Oleh karena itu, ia memiliki suatu pola kerja. Pola kerjanya yaitu mengidentifikasi dan mengungkap masalah, membuat pemikiran terhadap berbagai kemungkinan solusi yang ada, mendesain sistem penyelesaian masalah yang akhirnya dituangkan dalam suatu desain produk yang akhirnya dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kerjanya harus efisien dan efektif melalui cara berpikir yang kritis. Ruang lingkup kerja seorang engineer sangatlah luas, meliputi bidang komputasi, permesinan, kelautan, dan sebutkan saja satu persatu. Namun tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan meringankan beban hidup manusia, sehingga hasil pemikiran dari seorang engineer atau insinyur di Indonesia harus mampu merangkul berbagai macam kalangan di masyarakat kita. Seorang insinyur yang baik adalah seorang insinyur yang inovatif dan kreatif, mampu membuat hal-hal baru atau mengembangkan berbagai macam hal yang sudah ada sehingga mampu berguna bagi khalayak luas. Ia harus memiliki rasa penasaran yang tinggi dan memiliki keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup banyak orang. Walau ide-ide yang dimilikinya cemerlang, tetapi apa gunanya bila tidak mampu dikomunikasikan kepada banyak orang? Oleh sebab itu, seorang engineer juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ia juga harus menikmati problem solving yang akan banyak digunakan di masa depan, juga menjadi faktor lain yang menjadikan dan mendasari pribadi seorang engineer. Di seluruh dunia ini sudah banyak engineer yang mampu merevolusi cara pikir manusia terhadap dunia. Di dunia ini, insinyur mampu menjawab segala permasalahan yang diutarakan oleh masyarakat. Di tanah air, sayangnya, insinyur Indonesia mendapatkan beragam masalah yang seharusnya tidak ada. Masalah itu adalah masalah dukungan dari pemerintah. Seharusnya pemerintah mampu mengembangkan produk-produk dalam negeri yang dibuat oleh insinyur Indonesia sehingga mampu bersaing dengan insinyur dari Eropa, insinyur dari Amerika Serikat. Saya merasa sangat beruntung karena dapat diterima di Institut Teknologi Bandung, dapat bergabung dalam komunitas-komunitas yang sudah terkenal di masyarakat sebagai komunitas mahasiswa yang mampu mengembangkan dunia. Saya berharap agar saya dapat menjadi pribadi yang terbuka dengan perkembangan dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada semua orang di sekitar saya maupun kepada masyarakat. Saya berharap agar saya menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif sebagai dasar seorang engineer sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang ada dengan kemampuan yang saya dapatkan.